Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firjatullah dengan NPM 21100101506 dari kelas 1F Rek Malam Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian dari komponen motherboard. Jadi untuk motherboard, seperti yang kita ketahui, motherboard adalah papan sirkuit atau papan induk tempat menaruh berbagai macam komponen elektronik yang saling berkaitan satu sama lain dengan komputer. Jadi motherboard adalah salah satu bagian terpenting dari sistem komputer. Jadi di sini banyak komponen penting lain dari komputer disatukan seperti unit pemrosesan pusat kayak CPU, memori dan konektor untuk perangkat input dan output. Jadi itu adalah pengertian singkat dari motherboard. Jadi saya langsung saja membahas ke komponen-komponen dari motherboard. Jadi untuk yang pertama itu adalah soket CPU. Jadi soket CPU atau prosesor soket ini adalah salah satu bagian dari motherboard. CPU soket ini adalah tempat di mana prosesor dipasang. Setiap mobo mempunyai soket prosesor yang berbeda-beda, tergantung jenis prosesor apa yang digunakan. Prosesor adalah sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC atau komputer tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Jadi ya prosesor tuh ada Pentium, Intel Pentium, Intel Core i2, Intel Core i3 sampai yang seterusnya sampai yang sekarang, zaman sekarang. Jadi untuk komponen motherboard yang selanjutnya itu adalah power connector. Jadi power connector ini adalah tempat untuk menyambungkan kabel power dari power supply. Apa itu power supply? Jadi power supply adalah salah satu hardware yang ada di dalam perangkat komputer yang berperan untuk memberikan supply daya atau pemasok listrik. Jadi power supply ini membutuhkan sumber listrik yang setelah itu diubah menjadi energi yang menggerakkan suatu perangkat elektronik. Jadi ada macam-macam power supply, ada power supply AT dan power supply ATX. Jadi untuk power supply AT ini memiliki bentuk di mana kabel power yang akan dihubungkan ke motherboard terpisah menjadi dua konektor, yaitu konektor P8 dan konektor P9. Jadi pada saat pemasangan diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemasangannya. Sedangkan power supply ATX, power supply ini memiliki kabel dengan jumlah 20 pin yang telah disusun menjadi satu kesatuan untuk dihubungkan ke motherboard. Terus komponen motherboard yang ketiga itu adalah BIOS atau Basic Input Output System. Jadi itu adalah kepanjangan BIOS. BIOS ini merupakan program dasar yang selalu digunakan antara sistem operasi dan juga motherboard. BIOS sendiri terdapat pada ROM atau Read Only Memory. Itu adalah ROM. Jadi ROM itu adalah Read Only Memory. BIOS inilah yang mengatur bagaimana suatu komponen bisa bekerja dengan terhubung pada motherboard. Jadi itu adalah BIOS. Untuk yang keempat itu adalah North Bridge Controller. Jadi North Bridge Controller ini adalah untuk fungsinya untuk menghubungkan antara soket CPU, slot RAM, dan juga slot AGP. Selain itu, letak dari North Bridge Controller ini pun dekat dengan prosesor, sehingga North Bridge Controller ini merupakan salah satu komponen penting yang ada pada motherboard. Jadi yang kelima itu adalah South Bridge Controller. Jadi yang tadi North dan ini South. Untuk South Bridge Controller ini memiliki fungsi untuk mengatur kerja peripheral yang ada di komputer, seperti IDE controller, ROM BIOS, keyboard, mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi lainnya. South Bridge Controller pun sama seperti North Bridge Controller. Mereka ialah perangkat atau komponen penting yang ada dalam motherboard. Untuk selanjutnya yang kedelapan itu adalah slot IDE dan SATA. IDE ini sendiri merupakan singkatan dari Integrated Device Electronic. Jadi slot IDE sendiri memiliki fungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Sedangkan SATA atau Serial Advanced Technology Attachment berguna untuk menghubungkan serial ATA. Namun pada saat ini pada sebuah motherboard terdapat kedua slot ini, karena sebelumnya pada sebuah motherboard hanya terdapat salah satu slot saja, di antara lain slot IDE dan slot SATA. Dan yang selanjutnya ke-9 itu adalah slot PCI. Jadi slot ini kepanjangan dari Peripheral Component Interconnect. Jadi fungsi dari slot PCI ini ialah untuk menyisipkan ADD on, card LAN, ataupun sound bahkan TV tuner yang ada pada komponen motherboard. Untuk yang ke-10 itu adalah slot AGP. Jadi kepanjangan dari AGP ini adalah Accelerated Graphic Port. Jadi AGP ini adalah merupakan salah satu slot untuk memasukkan AGP card yang berfungsi untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letak dari slot AGP ini bersebelahan dengan slot PCI yang tadi. Bahkan, kedua slot ini pun hampir sama jika tak bisa membedakannya. Terus yang terakhir adalah back panel. Jadi back panel ini adalah kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer, kayak buat
colokan mouse, colokan keyboard. Jadi ya di sini saya akan menjelaskan isi dari back panel ini. Jadi untuk yang pertama itu adalah port mouse, berfungsi untuk menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Terus yang kedua itu adalah port keyboard, berfungsi untuk memasang keyboard. Terus yang ketiga adalah port paralel. Jadi port paralel ini berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Dan yang keempat itu adalah port serial. Jadi port serial ini berfungsi untuk memasang peripheral kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Terus yang kelima itu adalah port RJ45, jadi berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Yang keenam adalah port USB, jadi port USB ini berfungsi untuk antar muka dengan peripheral atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel dan port serial. Terakhir itu adalah port audio. Jadi port audio ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon, line in, dan line out. Ya, jadi itu adalah kumpulan komponen-komponen yang ada di motherboard. Jadi sekian, terima kasih. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa diterima dengan baik. Sekian, nama saya Muhammad Fikri Prijatullah. Semoga bisa dipahami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.